Hai, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu di dalam keadaan pandemi kali ini, pandemi yang mendunia lah, COVID-19 ini, dan kita memasuki kehidupan yang normal, ya kan? Semoga yang beraktivitas, yang bisa kembali lagi beraktivitas seperti biasa, yang berdagang ya bisa berdagang, yang buruh yang bekerja di pabrik, yang kantoran bisa kerja kembali lagi, tapi tetap ya guys, tetap mengikuti protokol kesehatan. Kali ini gue ingin membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS manajemen strategis. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya perkenalkan diri dulu teman-teman. Nama saya Teddy Irawan, NIM 5011 8171, kelas Ekonomi Syariah 5E, mata kuliah Manajemen Strategis. Oke, selamat datang di UAS Manajemen Strategis. Oke, kali ini saya akan menjawab soal-soal UAS Manajemen Strategis, yaitu soal pertama yang berbunyi: 1. Proses manajemen strategis didasarkan atas keyakinan bahwa perusahaan seharusnya secara terus-menerus memonitor kejadian dan prospeknya atau kecenderungan dari faktor eksternal dan internal, sehingga perubahan strategis dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Nah, pertanyaannya adalah, jelaskan pengertian pernyataan tersebut. Oke, saya jawab ya. Jawabannya adalah yaitu adanya teknologi dan globalisasi di salah satu, bahwa adanya faktor eksternal dalam proses manajemen strategis nih teman-teman, yang mengubah bisnis dan masyarakat dewasa ini. Apa tuh masyarakat dewasa ini tuh bang? Masyarakat dewasa ini yang termasuk yang biasa kita kenal disebut masyarakat milenial atau zaman sekarang lah, yang lagi hits atau ya bisa disebut zaman modern lah, itulah sih biasa yang kita kenal. Dengan adanya informasi yang cepat tanpa menghalangi batas negara. Maksudnya apa sih bang? Maksudnya dengan adanya informasi yang cepat, contohnya sosial media deh, sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan sosial media lainnya itu itu kan lo mau di mana, kalian mau di mana, kita bisa menghubungi dengan adanya internet yang cepat, ya gitu kan. Nah, selanjutnya yaitu sehingga orang yang berada di seluruh dunia dapat melakukan kegiatan yang orang lain lakukan gitu. Nah, maksudnya apa sih bang? Nah, dengan pernyataan dengan proses manajemen strategis, ya kan, adanya kecenderungan dari faktor-faktor tersebut gitu, antara eksternal maupun internal gitu ya, kita dengan bisa informasi ini, teknologi informasi ini kita bisa melihat dunia luar, bahwa oh gini loh bisnis di negara tersebut, contohnya Amerika, contohnya Brazil, Prancis, ya banyaklah dunia lain-lain gitu, dunia yang lainnya gitu, yang sudah sangat pesat, termasuk Cina nih, Cina ya kan, itu bisnisnya sangat meningkat di dunia karena dia adalah negara pengekspor terbanyak di dunia, termasuk itu Cina. Nah, kita sebagai negara Indonesia mempelajari manajemen strategis, prosesnya bahwa bukan masalah sih, faktor adanya eksternal internal, yaitu dengan kita bisa tahu teknologi zaman sekarang, kita bisa melihat oh gini loh negara ini melakukan ini, oh gini loh negara tetangga melakukan bisnisnya. Kita bisa tahu, mempermudah lah yang kitanya tadi kudet, yang nggak tahu gimana sih cara agar bisnis kita ini tanpa banyak tangan, tanpa banyak
tangan orang, kita cukup 5, kita buat manajemen, buat ya kelompok-kelompok yang kira-kira jumlahnya sedikit ya kan, tapi perusahaannya tuh maju. Itulah salah maksud yang saya bilang bahwa tidak, kita bisa mengetahui kehidupan orang lain dalam suatu teknologi informasi ini, bukan kehidupannya apa-apa ya, tapi kehidupan cara dia melakukan bisnisnya, dalam melakukan strategis bisnisnya. Nah, di dunia bisnis kita bisa melihat bahwa adanya persaingan global, pelanggan global, apalagi pengelompokan global dan lain-lain. Nah, termasuk ya kita bisa lihat nih apa yang lagi tren gitu. Misal kita melakukan bisnis sebuah fashion lah, fashion ini lagi trending, lagi fashion, gamis misalnya kan, misalnya nih cuy, gamis ya mungkin kita bisa memproduksi gamis lebih banyak, mungkin kita produksi baju lain mungkin kurangi gitu kan. Kita bisa tahu nih apa nih lagi hits di dunia. Tas kulit misalnya, tas kulit ya kita buat memperbanyak tas kulit. Kenapa kita membuat tas dari kain gitu, dari kain sutra, sedangkan di dunia lagi maraknya tas kulit. Itu salah satu contoh bahwa kita bisa mengetahui ini, wah manajemen strateginya agar bisnis kita tetap berjalan dengan lancar. Nah, mungkin itu saja jawaban saya nomor 1. Akan menjawab pertanyaan selanjutnya, nomor 2. Soal nomor 2 yang berbunyi, perlukah suatu organisasi bisnis mempunyai visi dan misi? Pertanyaannya adalah, jelaskan dengan argumentasi secara rasional. Nah, ini saya jawab argumentasi saya sebisa saya. Oke, jawabannya adalah sebelum saya menjawab lebih dalam, saya akan memberitahu pada teman-teman tentang apa itu visi dan misi. Visi itu adalah bisa kita artikan sebagai pandangan perusahaan atau rencana perusahaan lah untuk dalam jangka yang panjang, ya kan, jangka panjang yang ingin dicapai sebuah perusahaan tersebut nih. Itu yang biasa kita kenal visi. Visi ini biasa cenderung singkat tapi mencakup semua cita-cita dan tujuan perusahaan tersebut. Sedangkan misi itu adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, secara argumentasi saya, organisasi bisnis itu harus sangat penting bahkan memiliki visi dan misi. Saya keluar sedikit dari pembahasan, gak usah jauh dari bisnis. Dalam kehidupan masing-masing aja, kita dilahirkan ke dunia pasti punya satu visi dan misi masing-masing, tergantung hidup mereka memilih bagaimana saya melakukan kehidupan sehari-hari, bagaimana dia mencapai tujuan yang bahagia, atau visi. Contohnya ya, saya ingin nikah muda, itu adalah suatu visi misi. Bisa juga kita sebut visi misi. Saya mau nikah di umur 50 tahun, ya boleh, itu hidup Anda gitu, tergantung pada Anda. Cuman itu yang biasa kita kenal, bukan kita kenal sih, biasa kita sebut itu visi misi dalam hidup mereka, atau mau bangun bisnis, atau membangun berbagai macam visi misi mereka versi masing-masing manusia lah. Nah, kali ini kan kita membahas organisasi bisnis nih. Nah, jelas sangat penting dong, karena ini antara untung dan rugi kalau kita bahas bisnis nih. Apalagi dalam suatu organisasi yang begitu, bisa dibilang kalau baru ya tetap, walaupun organisasi bisnis baru maupun lama, tetap penting sih. Visi misi itu tetap penting di suatu organisasi tertentu gitu. Nah, setiap organisasi maupun perusahaan pasti memiliki tujuan lah yang harus dicapai. Ya, tergantung perusahaannya masing-masing mau buat apa, atau mau gimana, atau mau targetnya apa, itu tergantung sih. Cuman dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang pasti punya memiliki visi misi. Nah, visi misi itu biasanya sih menjadi tolak ukur untuk mencapai kesuksesan sih biasanya ya. Karena
saya bukan orang bisnis, tapi menurut saya itu menjadi tolak ukur sih, kayak wah kita harus gini nih, menekan, bukan menekan sih, menyemangati atau untuk memajukan perusahaan lah, sehingga praktik atau kegiatan perusahaan tersebut lebih lebih teratur lah, lebih tertata atau teratur karena adanya visi dan misi, tidak keluar jalur ya. Kalau dia membuat perusahaan sebuah fashion baju ya tertata lah, gimana baju atau baju wanita atau baju pria, lebih tertata lah, targetnya apa gitu ya. Karena perusahaan memiliki dasar, yang saya ketahui nih, perusahaan itu memiliki dasar untuk membuat kebijakan atau aturan untuk kepentingan perusahaan maupun karyawan ya. Jadi kita ini kan membuat perusahaan nih, misalnya memiliki visi misi, kan kita mempunyai karyawan atau anak buah lah ya, bisa kita kenal. Kan kita harus mensejahterakan anak buah atau karyawan kita tersebut gitu, dan kita harus memberitahu bahwa visi misi perusahaan ini loh kepada karyawan, dan karyawan terus harus mengikuti dong visi misi perusahaan tersebut yang dia dikerjakan di perusahaan tertentu tersebut. Seharusnya sih perusahaan kita harus bijaksana untuk membuat aturan untuk ya visi misi dan kesejahteraan karyawan lah, gitulah intinya. Itu sih secara argumentasi yang saya bisa jawab tentang organisasi bisnis mempunyai visi misi. Itu sih simpelnya gini sih, simpelnya setiap rencana ini bisnis, gak usah ngomong bisnis dah, kita ngomong rencana aja. Kalau ngomong rencana ya pasti punya misi. Gak mungkin kita duduk di rumah gue punya rencana liburan ke Bali, ya pasti punya misi. Apa liburan ke Bali membuat Anda bahagia, ke Bali ada kerjaan, ke Bali atau melihat pemandangan, ya tergantung misi Anda ke sana mau ngapa. Itu sesimpel itu dalam hidup loh. Apalagi bisnis yang jelas tolak ukurnya antara rugi atau untung gitu. Ya kalau mau untung ya kita harus menjalankan perusahaan itu sebaik mungkin gitu ya. Mungkin itu sajalah secara argumentasi saya tentang pentingnya organisasi bisnis mempunyai visi misi. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 3. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu soal nomor 3. Oke, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu soal nomor 3 yang berbunyi, bagaimana proses untuk mendapatkan suatu peluang dan ancaman sehingga sampai didapatkan faktor-faktor kunci sukses atau KVS di bidang peluang dan ancaman. Jelaskan dan jika perlu disertai contoh. Bagaimana proses untuk mendapatkan suatu kekuatan dan kelemahan sehingga sampai didapat faktor kunci kesuksesan atau KFS di bidang kekuatan dan kelemahan. Pertanyaannya, jelaskan dan jika perlu disertai contoh. Baik, saya akan menjawab. Sebelum itu saya akan menjelaskan bahwa apa itu KSF. Yaitu KSF adalah K Success Factor, merupakan informasi yang penting bersifat finansial maupun non-finansial dalam lingkungan bisnis untuk merupakan suatu tujuan perusahaan agar agar dilakukan dengan tepat dan cepat gitu dari manajer untuk perubahan yang sangat penting. Itu sedikit tentang pengertian KSF tersebut. Nah, contohnya adalah seperti perguruan tinggi perguruan tinggi, gak usah jauh-jauh, universitas saya sendiri yaitu UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, terus UIN Suta bisa dikenal, kampus biru. Nah, contohnya adalah universitas atau perguruan tinggi tersebut ya kan, itu untuk menemukan di bidang kekuatan dan kelemahannya atau peluangan dan ancamannya, itu adalah bagaimana dia menunjukkan, itu tadi termasuk soal nomor 1 ya, visi misinya. Kita menunjukkan, menggembur lah, memberitahu kepada masyarakat, terutama targetnya anak muda kan, ingin
agar kuliah itu berpendidikan lah. Anak muda peluang kekuatannya itu visinya ini agar lulusan UIN Sultan Taha menjadi manusia yang pemuda intelektual, berpendidikan dan bermacam lah. Itu kekuatannya. Kelemahannya apa? Ya mungkin dari segi pembelajaran mungkin kurang efektif waktunya, mungkin ya. Saya merasakan seperti mungkin waktunya, atau lagi pandemi kali ini mungkin ya kurang efektif aja secara online gitu. Lebih, sedangkan tatap muka aja belum tentu kita mengerti, apalagi secara online. Tidak melihat fisik gitu, dalam arti tidak bertemu langsung gitu tatap muka, dosen menjelaskan hanya lewat virtual. Itu menurut saya kurang efektif sih. Nah, itu kelemahannya. Mungkin peluang dan ancamannya adalah suatu ya mungkin peluangnya ya mungkin di waktu yang tepat, seperti misal kelulusan SMA nih, peluangnya di situ agar universitas membuat brosur iklan sebagaimana lah, untuk agar lulusan SMA SMK yang ini mau masuk ke universitas tertentu yang diinginkan. Ancamannya ya seperti mungkin ancamannya ya kira-kira sedikit sih ya, saya tahu mungkin peluangnya seperti itu. Mungkin ancamnya lebih ke mahasiswanya sih, personal mahasiswanya sih, lebih kayak dia bermalas-malasan hingga jadi DO dan membuat nama kampus tersebut sih, kok banyak sih yang DO, banyak sih yang ini gak lulus lama, semester tua, semester lama. Ya mungkin itu sih ancaman menjadi universitas tujuannya tidak tercapai gitu, mungkin ya itu ancamannya. Mungkin itu saja jawaban pertanyaan nomor 3. Saya lanjutkan pertanyaan nomor 4. Oke, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Soal nomor 4 yang berbunyi, jelaskan yang dimaksud dengan analisis kekuatan dan kelemahan perusahaan dan apa pula tujuan analisis tersebut, serta bidang apa saja yang dianalisis. Berikan pula contoh masing-masing. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan itu biasa dikenal strength, adalah poin internal yang positif untuk perusahaan Anda. Sedangkan kelemahan biasa dikenal weakness, yaitu faktor negatif yang mengurangi kekuatan Anda, maksudnya perusahaan Anda lah. Nah, itu adalah singkat tentang kekuatan dan kelemahan. Contoh analisis, apa sih tujuan jadi analisis? Ya menurut saya tujuan analisis adalah memperlihat perkembangan suatu perusahaan tersebut. Contohnya nih saya menulis di sebuah artikel itu, contohnya misal ada yang jualan gudeg nih, misalnya di restoran khas Indonesia lah, itu di daerah Jelutung atau daerah Telang Banjar gitu. Ini khas pulau khas Jawa ya, gudeg gitu misalnya. Mereka menjual makanan ciri khas Indonesia gitu, misal di bermacam-macam khas lah, intinya tradisional lah. Tapi kok bagaimana makanan secara tren ya itu nggak laku lah, makanan gudeg. Apa itu gudeg? Anak-anak milenial nggak tahu itu gudeg. Tapi kita menjadi melakukan analisis, itu tujuannya bagaimana nih tetap gudeg ini, makanan tradisional Indonesia ini tetap diminati anak-anak muda sekarang gitu. Nah, contohnya ya membuka restoran dengan suasana milenial tapi tetap menunya menu makanan tradisional, contohnya gudeg tadi. Itulah tujuan analisis kita, agar tetap apa yang kita bisa melakukan tetap berjalan dengan lancar dengan cara kita menganalisis tujuan analisis tersebut. Nah, contohnya yaitu misal kekuatannya adalah contoh dari gudeg tersebut, misalnya ya apapun lah contoh strategis. Mungkin kekuatannya adalah lokasi sih yang utama. Kalau kita buat bisnis itu lokasi, itu penting banget sih lokasi kita. Misalnya kekuatan kita harus kekuatannya salah satu contohnya adalah lokasinya yang strategis, yaitu tempat yang ramai lah.
Bisa kita makanan, apalagi makanan kan harus ada tempat yang ramai lah, dikunjungi banyak wisatawan, itu lebih bagus sih, banyak turis. Bagaimana itu kekuatan kita untuk menjual bisnis dari konsep makanan ya. Kelemahannya sih seperti modal sih, modal seperti kayak kita mau minjem bank, minjem suatu persetujuan ya, tentang modal sih. Menurut saya kelemahan itu kayak kita kekurangan modal untuk membuat usaha. Itu kekurangan yang sangat jelas yang dihadapi oleh para pembisnis makanan contohnya, itu salah satunya. Atau mungkin kekurangannya ada lagi, contohnya seperti kurang stabil gitu, kayak ya yang tadi saya bilang di awal, kayak apa sih gudeg, gue nggak tahu, gue taunya boba, gue taunya pizza, gue taunya McD, gue taunya apalah itu, makanan-makanan tren zaman sekarang apa itu. Mungkin kurang stabil gitu reputasi makanan tradisional tersebut. Itu yang kekurangannya nampak jelas bagi pembisnis makanan tradisional. Nah mungkin secara kekuatannya lagi, mungkin saya beri satu contoh lagi, mungkin makanannya lebih sehat sih, lebih sehat, lebih asli gitu, dalam arti lebih kayak gudeg tuh kan dari ubi yang direbus, dan bukan rebus, dikukus gitu, dikasih kelapa parut kan, itu lebih alami dan tidak mencampur bahan pengawet, apalagi bahan-bahan yang sedikit ya bisa dibilang banyak kimianya lah makan makanan sekarang. Tapi kan dengan makanan tradisional kita lebih sehat. Mungkin wisatawan lokal, wisatawan asing mungkin tertarik dengan itu sih, lebih kayak ke resep, bukan resep sih, apa, lebih tertarik dengan bahan olahnya, mungkin lebih kayak alam. Wah, alam ini cuman ubi kasih kelapa parut apa sih, tapi tertarik gitu. Mungkin kita lebih, bentuknya aja lebih menarik, mungkin itu sih kelebihannya, agar analisis yang kita lakukan atau bisnis yang kita lakukan berjalan stabil lah. Kalau mengharapkan menjadi cepat untuk berhasil ya nggak mungkin, kita butuh proses ya kan. Setiap apa yang kita lakukan butuh proses lah, tapi setidaknya stabil lah, tidak terkalah dengan makanan yang dari luar maupun ya tren-tren sekarang. Mungkin itu saja jawaban saya pertanyaan nomor 4. Kita lanjut jawaban pertanyaan soal nomor 5. Oke, saya akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu soal nomor 5 yang berbunyi, buat metrik FEA dan EFI untuk organisasi yang saudara pilih dan evaluasi metrik tersebut. Oke, sebelum itu saya akan menjawab itu. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu metrik FEA sama FEE. Metrik evaluasi faktor internal atau IFE adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan internal perusahaan dan untuk mengungkapkan kekuatan serta kelemahannya lah. Sedangkan matrik evaluasi faktor eksternal atau FEA adalah alat yang digunakan untuk menguji lingkungan eksternal perusahaan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada di perusahaan tersebut. Nah, apakah itu IFE dan FEE itu? Nah, saya dapat artikel dari News Analysis Matrix gitu. Di sini matrik evaluasi faktor internal dan eksternal telah diperkenalkan oleh Fred R. David dalam bukunya Strategic Management. Kedua alat tersebut digunakan untuk meringkas informasi yang diperoleh dari analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Informasi diringkas, dievaluasi, dan digunakan untuk tujuan lebih lanjut, seperti untuk membangun analisis SWOT atau matriks EA. Meskipun alatnya cukup sederhana, namun matriks ini mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi. Itu menurut Fred R. David. Apa itu FEA, IFE atau FAA? Nah, untuk contohnya saya beri contoh satu, yaitu misalnya ada undang-undang baru yang mengharuskan penurunan jumlah gula atau
jumlah kadar gula di dalam makanan sebanyak 20%. Bisa dilalui di tahun depan. Misal undang-undangnya berbunyi seperti itu. Nah, mungkin bobot itu apa sih? Bobot dalam metrik maksudnya bobot itu pelanggaran jika suatu perusahaan itu gulanya lebih tidak mengurangi 20% gitu yang sudah ada di undang-undang di negara tersebut gitu. Bobotnya itu misalnya 0,14. Nah, ranking dalam suatu undang-undang tersebut misalnya 3 gitu. Apa itu ranking dalam sebuah metrik? Maksudnya tuh yang biasa ter nomor 3 lah. Maksud tuh gula itu terancam nomor 3 misalnya bermasalah nih. Jadi undang-undang mengeluarkan agar gula itu berkurang 20% lah minimal, kalau lebih bagus gitu. Nah, ranking 3 untuk jadi pembahasan masyarakat pembisnis gitu dalam hitungan metrik lah gitu. Itu ranking nomor 3. Jadi jumlahnya ya kan tadi bobotnya 0,14, sedangkan rankingnya 3, bisa dijumlah jumlah total bobotnya jadi 0,42. Mungkin itu salah satu contoh matriks FAFE dan FAFI untuk organisasi metrik evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan tertentu. Oke teman-teman, saya pamit undur diri. Saya Teddy Rawan. Thanks for everyone. Peace out, man.